Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya kembali teman-teman kedatangan servisan Realme 5i. Ini handphone yang kemarin ya teman-teman, yang kemarin saya servis. Untuk ceritanya begini ya, ini kemarin setelah jatuh selama 11 hari di dalam air dan saya perbaiki, alhamdulillah tidak ada yang perlu diganti. LCD masih bisa dipakai juga. Setelah itu kata yang punya, setelah diperbaiki di tempat saya bersihkan semua korosi-korosi yang ada pada handphone ini, dan alhamdulillahnya saya pun tidak menyangka ya teman-teman bahwa handphonenya normal kembali, padahal sudah begitu lama tersimpan di dalam air. Dan setelah itu ya, yang lucunya ya teman-teman, setelah diperbaiki di tempat saya, yang punya ini pulang bawa ke rumah. Satu hari nyampe rumah itu HP-nya dicemplungkan lagi ke air sama yang punya, sama anaknya ya teman-teman, dimasukkan ke dalam teko minuman. Jadi memang senengnya mungkin handphone ini di air ya, jadi selalu di air. Jadi ini yang kedua kali penyebabnya sama, dicemplungkan ke air. Jadi yang untuk perbaikan yang ini ya teman-teman, saya akan coba untuk ngecek terlebih dahulu di beberapa bagian komponen mesinnya. Karena mohon maaf ya teman-teman, setelah kemarin servis handphone ini, saya itu pulang kampung ke Martapura sekitar 10 hari. Nah jadi selama itu ya teman-teman, handphonenya ini setelah dicemplungkan ke air didiamkan selama saya belum datang, karena yang punya handphone tidak mau servis ke tempat lain. Alhamdulillah masih mempercayakan handphonenya ke konter HP saya, yaitu Plangisel, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan. Nah ini ya teman-teman, biasanya kerusakan handphone itu apabila terjatuh ke air, konsumsi arus baterai seperti ini berada di 3,0. Soalnya kalau normal itu 4,3. Biasanya seperti itu ya kalau menggunakan desktop manual seperti ini untuk pengetesan handphone yang baterai tanam seperti Realme 5i ini. Oke kawan-kawan, langkah selanjutnya saya akan bersihkan dulu, karena memang ada di beberapa bagian baik soket kamera dan yang lainnya mengalami korosi. Begini ya teman-teman, untuk handphone yang mengalami jatuh ke air, apabila masih itu jatuhnya ke air tawar, insya Allah masih bisa diselamatkan pada komponen mesinnya. Paling ya nantinya yang bermasalah pada LCD, speaker, biasanya ya hanya itu. Dan yang paling bisa dipastikan yaitu tadi teman-teman, pada baterainya yang ngedrop, biasanya ya kayak gitu. Soalnya kan waktu terkena air itu pastinya handphone dalam keadaan menyala, dan baterai pun pasti tentunya ada isinya ya teman-teman. Jadi pas kena air, disitulah terjadi short antara baterai ke mesin, jadi mengalami drop total. Oke ya teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, yang belum subscribe channel Teknisi HP Banua, silahkan dibantu untuk di subscribe dulu, biar saya semakin bersemangat dalam tutorial berbagi cara perbaikan handphone. Baik, tadi saya coba untuk
ngecas secara manual, saya tinggalkan sekitar setengah jam ya teman-teman untuk mengisi baterainya agar bisa kita tes pada handphone ini. Karena saya tidak gunakan power supply, sekalian kita juga ngecek pada konsumsi arus baterainya. Nah, ini saat saya hidupkan ya, handphonenya bergetar. Oke, langkah selanjutnya saya akan coba cek menggunakan LCD yang baru, karena sudah kemungkinan besar ya teman-teman jatuh ke air, itu tidak menutup kemungkinan LCD-nya pun ikut rusak. Nah, ini teman-teman, saat saya coba untuk menggunakan LCD yang baru, handphonenya mau menyala. Berarti permasalahannya memang pada LCD-nya. Oke, ini disentuh tidak mau ya. Jadi begini cara ngetes ya teman-teman, ngetes LCD yang baru kita pasangkan. Itu harus ditekan pada bagian fleksibel bagian bawah agar bisa disentuh pada touchscreen-nya. Nah, ini kalau saya cek untuk pengecasan juga masih oke. Ini tanda pengisian ya, mungkin kurang nampak jelas, tetapi di sini saya terangkan saja. Oke, kita akan lakukan penggantian LCD. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like ya apabila kalian suka dengan tutorial perbaikan handphone dari teknisi HP Banua. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Untuk penggantian LCD terlebih dahulu kita lepaskan saja ini plastik pembungkus baterainya. Ini kalau saya boleh mengagumi ya teman-teman, pada handphone Realme 5i ini saya akui cukup lumayan mantap. Soalnya sudah 11 hari kecebur ke air dan diceburkan kembali, handphonenya masih mau menyala pada mesinnya yang saya akui ya. Karena untuk tipe Realme saya lihat itu di beberapa kapasitornya itu dilem, jadi tidak mudah mengalami korosi. Itulah bedanya dari handphone yang lain yang sudah selama ini saya temukan ya dalam perbaikan handphone. Itu kapasitor dan IC-nya itu kebanyakan dilem. Jadi untuk segi keamanan saya akui cukup lumayan mantap untuk Realme. Oke, untuk pelepasannya saya lakukan secara manual saja teman-teman. Caranya seperti ini. Pakai bekas potongan touchscreen, tab ya, tablet, bekas potongan tablet atau benda apa saja. Tapi kalau saya sarankan pakai bekas potongan tablet atau anti gores ya teman-teman, atau tempered glass, itu cukup lumayan tipis dan lentur juga. Caranya seperti ini, kita bantu dengan cairan thinner. Untuk bagian bawah jangan terlalu dalam karena di sini terdapat fleksibel yang menghubungkan LCD-nya. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat bisa nampak jelas di premnya terlihat korosi yang cukup lumayan mantap. Oke, kita tinggal bersihkan saja dulu sebelum kita lakukan pengeleman, karena untuk premnya ini tempat letak kita menempatkan touchscreen-nya itu sangat sedikit. Jadi harus betul-betul kita bersihkan, kita buang bekas sisa lem yang ada pada premnya. Nah, di bagian sini ya teman-teman, ini sangat tipis. Ini sangat mempengaruhi apabila tidak kita bersihkan dengan benar. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau sudah kepasang satu kali, maka untuk pelepasan yang kedua terkadang bikin kita repot ya teman-teman. Jadi saran saya, sebelum kita memasangkan LCD, teliti terlebih dahulu pada premnya ini apabila masih ada bekas
sisa dari lem yang terdahulu maka buang saja, bersihkan dengan obeng pipih seperti yang saya punya, sambil kita tambahkan dengan cairan thinner. Oke ya kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, kembali saya ingin menyapa kawan-kawan saya yang berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Salam Borneo ya. Jangan lupa bubuhan pian subscribe-akan channel YouTube Ulun ini supaya Ulun semakin bersemangat di dalam membuat atau mengulah video tutorial berbagi cara membaiki HP. Mudah-mudahan ulun doakan kita sabarataan dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini sekedar info saja bagi kawan-kawan ulun atau sahabat teknisi HP Banua. Nah, apabila pian hendak memasangkan LCD, dibuangi dulu bekas segelnya karena ini berpengaruh karena pas saat kita memasangnya di premnya bisa tak angkat kada mau rapat. Nah, yang kedua jangan kada ingat. Nah, ini rancak benar ulun tak dapat orang mengganti membaiki HP di wadah ulun, tutup speaker itu rancak benar kada ingat orang memasang waktu mengganti LCD. Nah, walaupun halus kawanai, tapi apabilanya kada dak umat pandangannya tuh asa kada nyaman, kurang bagus dipandang. Jadi saran ulun apabila mengganti LCD diingatakan, nah tutup speaker, nah dipasang berdahulu, tambah dititiki lem sedikit. Nah, kalau sudah kayak ini aman, jadi kita tinggal melem di bagian premnya. Nah, sebelum kita memasang LCD itu jangan kada ingat diisolasi di bagian bawah. Nah, di bagian bawah fleksibel LCD-nya. Babnya ini apabila kada ta bagetukan lawan yang kaleng LCD-nya ini, maka kada berfungsi sentuhnya. Coba aja biar mun kada percaya. Jadi bila sudah siap LCD-nya tinggal memasang. Nah, jadi tinggal kita melem premnya aja lagi. Nah, di lem di sakulilingannya aja, kada perlu di tengah. Siapa tahu kainahan ngarannya HP ini, apalagi kan LCD gantian. Kalau lah lain yang asli original tuh kada kawas sedikit aja tahampas rusak kan, pecah maksudnya tah. Jadi malamnya di pinggirannya aja, jangan di tengah-tengah, supaya siapa kakena nang teknisi nang mana kah menggawi kada tari putih memacol LCD-nya. Nah, caranya kayak itu aja, tinggal kita pasangkan. Nah, kalau sudah terpasang kayak ini, trik cara merapatakannya adang dahulu ulun pasang dulu papan PCB-nya lah. Gampang aja, sambil kita tinggalkan guring kayaknya ya lah. Nah, tapi dirapi dulu, dipasang dulu tuntong-tuntong. Nah, jangan kada ingat masangkan kabel antenanya. Kayaknya pas surang baiki HP di wadah si aja timbul kada bersinyal, gara-gara kada ingat masang soket antena. Nah, banyak yang perlu diingat. Intinya bila menyervis harus teliti wan hati-hati. Nah, kalau sudah kayak ini, nah senjata terakhirnya galang getah. Diikat wan galang getah kayak ini. Nah, lihat aja kayak cara ulun kayak ini. Nah, 2 puntalan gen cukup, 2 puntalan di atas wan di bawah. Ini karas kawan. Nah, nyanu pang galang getah anyar.
belum bisa dikatakan kemana-mana, jadi karas. Nah caranya kayak ini. Nah bagus, jadi antara atas wan bawah tuh insya Allah rapatnya sama. Nah untuk bagian sisinya pun tali aja tuh saka hendak sa bungkusan geleng getah kada apa asal pian hakun aja kayaknya mah macol biasa. Aja lah sambil kita bergaya. Ulun nih orang Amuntai juga, cuma diam di Kota Baru. Kota Baru nih kada jauh pada Batu Licin. Batu Licin tanah bumbu. Amunnya ulun nih di Kota Baru, di kampung juga pulang berdiamnya. Narannya kampung ulun Desa Pantai, Kecamatan Klumpang Selatan. Amun pian hendak ke sini mailangi ulun, silahkan datang ke sini bawa duit banyak-banyak. Nak nukar HP insyaallah ada HP macam-macam nang ulun jual selain membaiki HP ini. Nah mungkin ini aja dulu kita lah bertemuan insyaallah di lain waktu dan kesempatan. Apabila ulun ini ada salah kata dalam pemandiran, mohon kiranya dimaafkan. Ulun akhiri sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu, amin ya rabbal alamin.